Assalamualaikum mulainya kata. Elo, Halo. Salam sembah pembuka bicara. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Yang terhormat Ketua ICMI Orwil Provinsi Jambi, Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD. Yang kami hormati Sekjen ICMI Orwil Jambi, Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar US MPD, dan juga beliau selaku Rektor UIN STS Jambi. Dan yang terhormat Ketua Panitia pada kegiatan Safari Ramadan kita yaitu Bapak Dr. Lukman Hakim MPD. Selanjutnya koordinator kegiatan seminar dakwah digital kita pada hari ini dan seluruh para wakil ketua ICMI dan pengurus ICMI Orwil Jambi beserta audiens dakwah digital pada hari ini. Dan yang sangat luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Muslim MPD, yaitu beliau selayang pandang akan saya sampaikan tentang beliau. Alhamdulillah, beliau alamatnya tinggal di Jalan TP Sriwijaya, nomor 1 RT 09 Kelurahan Beliung. Dan beliau memiliki riwayat pendidikan di SD Islam As'ad, MTS Negeri Olak Kemang, Man Olen Kemang, dan beliau juga merupakan santri nih berarti Masya Allah. Dan juga beliau alma maternya dari YIN STS Jambi, S2-nya UHAMKA Jakarta, kemudian S3-nya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Riwayat pekerjaan beliau sangat luar biasa sekali, banyak ya, Alhamdulillah, yaitu beliau merupakan staf KUA Kecamatan di Jambi luar kota, staf seksi pengurus Kandepak Kabupaten Batanghari, Kasubsi Madrasah Ibtidaiyah Kandepak Kabupaten Batanghari, Kepala MTS Swasta Pembangunan Sridadi, Kepala MTS Negeri Sridadi, Kepala Manparo Bulian, hingga menjadi pengawas tingkat SLTA Kemana Kabupaten Batanghari. Dan yang sangat luar biasa, beliau juga pernah menjadi Kepala Man Insan Cendikia Jambi. Dan saat ini beliau masih aktif sebagai Wakil Direktur Pondok Pesantren PKP Al Hidayah Provinsi Jambi. Selanjutnya, riwayat organisasi beliau ada banyak sekali, yaitu sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Muaro Jambi, Ketua PCGP Ansor, Ketua DPD IPTI, Ketua DPD PK PRMI, kemudian PWGP Ansor, kemudian Wakil Ketua PW ISNU, Wakil Ketua DPD IPHI, dan selanjutnya sebagai Ketua SAHI, Wakil Ketua SAHI Provinsi Jambi, Wakil Ketua MUI Kota Jambi, dan Ketua Umum PWLP Ma'arif NU Wilayah Provinsi Jambi. Masya Allah, sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Dan juga demi kelancaran dan kondusifnya kegiatan kita pada hari ini, tentunya dakwah digital kita, saya akan bacakan beberapa tata tertib dakwah digital kita pada 8 Ramadan 1446 Hijriah pada hari ini. Yang pertama, dimohon kepada para audiens yang hadir pada Zoom hari ini agar bisa mematikan mikrofonnya ketika narasumber sedang memberikan materinya. Yang kedua, mohon agar tidak berkomentar sebelum saya selaku moderator mengizinkan para audiens untuk berbicara. Tiga, pemateri diberikan waktu sekitar 35 menit untuk memaparkan materinya. Empat, audiens diberikan kesempatan untuk bertanya dalam beberapa sesi dan dimohon agar memberikan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita simak paparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Dr. Haji Muslim MPD, yang mana kita ketahui tema beliau mengenai anak dan masa depan agama dan bangsa, yang mana kita ketahui bahwa anak adalah penerus agama dan bangsa. Tentunya besar harapan kita dan juga bagi ananda-ananda yang telah bergabung pada dakwah digital pada hari ini agar bisa menjadi pemimpin masa depan. Tentunya senada dengan tema kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Muslim MPD, kami silahkan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa qala ayatul ukhra fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhu nabil habibul karim amma ba'd. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, yang kita hormati, kita muliakan, Profesor Dr. Kiai Haji Muhtar Latif MPD selaku Ketua ISMI Orwil Jambi, yang kita hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Profesor Dr. Kiai Haji Kasful Anwar MPD, Sekretaris Umum ISMI Orwil Jambi, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ketua Panitia Festival Ramadan, Dr. Kiai Haji Lukman Hakim MPD, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ketua Tim Dakwah Digital Ramadan atau DDR, Mukarram, Al-Muhtaram, Dr. Kiai Haji Amsori MDas. Para hadirin sekalian, segala nenek mama, tua tengganai, cerdik pandai, alim ulama, kecil sakti gedang betuah, dan kecil tidak kami sebut nama, dan gedang tidak kami imbau gelarnya. Kami susun jarinan 10, kami tundukkan kepala nan 1, kami hatur sembah nan sebuah, ampun kepada yang tua, minta maaf kepada yang banyak. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami buka pembicaraan ini dengan sebuah pantun. Kue ubi di atas nampan, Hello, nampan ditarik hendak dipinjam. hello. Selamat pagi hadirin sekalian, izinkan kami melanjutkan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian yang kami hormati, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada Ketua, pada Sekretaris, pada Panitia yang telah mempercayakan kami untuk menjadi pembicara pada dakwah digital Ramadan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, judul yang diberikan kepada kami adalah terkait dengan anak masa depan agama dan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan judul ini kami sudah menyiapkan PPT. PPT kita ini saya buat semenjak dapat tugas sehingga jumlah halamannya menjadi banyak. Pak Ibu, semuanya berjumlah 38 halaman. Tapi kita singkat, insya Allah akan kita selesaikan dalam waktu lebih kurang 45 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, judul kita adalah anak masa depan bangsa dan agama. Ini prolog Bapak Ibu, ada gambar anak yang sedang bermain. Inilah gambaran anak saat ini yang mereka cukup polos ya. Mereka tidak tahu harga beras sudah mahal, mereka tidak tahu anggaran kantor ayahnya sudah mengalami pengurangan ya, penghematan. Mereka tidak tahu duit negara dikorupsi ratusan triliun. Mereka tidak tahu Pertamax dioplos dengan Pertalite. Mereka tidak tahu semua itu. Mereka tidak tahu Mall di Jakarta banjir sampai lantai 1 dan segala macam.
Oleh karena itu, biarkan mereka polos, gembira, dan ini menjadi tugas kita bagaimana supaya anak-anak yang polos ini tetap bergembira dan akan kita ciptakan anak-anak ini akan tiga potensi besar yaitu bagaimana knowledge-nya ke depan menjadi bagus, bagaimana skill-nya menjadi terampil, bagaimana attitude-nya ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa eh, fase, ada beberapa bagian yang akan kami jelaskan di forum ini terkait dengan PPT kami, yaitu terbagi ke dalam beberapa hal. Pertama, kita akan melihat fitrah atau fitrah manusia semenjak dilahirkan, yang sering kita dengar di forum ini, yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian kita akan melihat gambaran bagaimana pentingnya pendidikan anak-anak menurut Islam, kemudian apa saja hak-hak anak itu, kemudian akan kita lihat indikator anak-anak Indonesia yang hebat. Kita akan buka regulasi Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar. Kemudian nanti akan kita lihat juga regulasi tentang anak hebat dari sisi Kementerian Agama. Dan terakhir kita akan lihat juga regulasi UNICEF, bagaimana kriteria anak-anak hebat itu. Kemudian nanti di ujungnya ada kisah tentang anak-anak hebat di dunia. Dan ditutup dengan missing link, bahasa ketua kemarin itu. Atau muskilah. Ada beberapa masalah untuk bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak hebat. Di antaranya adalah kenakalan anak, kemudian kekerasan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mulai mukadimah pembicaraan hari ini dengan membuka surah Al-A'raf ayat 172 yang jantungnya itu sering diceritakan oleh ketua kita bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya akan membacakan secara utuh surah Al-A'raf itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyarahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggungmu anak cucu Adam keturunan mereka, Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Lalu Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua ruh berkata, mereka menjawab semuanya bahwa betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan buka sedikit tafsir Ibnu Katsir terkait dengan surah Al-A'raf ini. Jantungnya saya katakan tadi yang sering dikatakan, disampaikan oleh ketua, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah ketika anak itu sudah berbentuk janin yang lengkap sebelum ditiupkan ruh, menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa ruh itu ditanyakan oleh Allah secara demokratis. Allah tidak memaksakan kamu itu harus mengakui aku ini Tuhanmu. Tapi dengan bahasa yang demokratis, Allah menanyakan kepada semua ruh, alastu birabbikum, kata Allah kepada ruh yang sebelum ditiupkan ke dalam janin kita. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu qalu bala syahidna. Qalu itu kalimat jamak dalam bahasa Arab. Semua ruh umat manusia di muka bumi ini mengatakan qalu bala, benar engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini menunjukkan bahwa fitrah yang pertama umat manusia itu sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, ruhnya sudah berjanji bahwa dia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah komitmen atau perjanjian suci, perjanjian ketauhidan umat manusia saat sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin.
Ketika 4 bulan, lebih kurang 4 bulan atau 120 hari, ini adalah ilmu kawan-kawan di kesehatan, mungkin saja seperti itu. Lalu Allah di dalam hadis qudsi yang kita peroleh dari kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik, bahwa sebelum ditiupkan ruh itu, ketika ada perjanjian, maka Allah memerintahkan kepada malaikat akan 4 hal. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'id. Wahai malaikat, kata Allah dalam hadis qudsi, catat akan seseorang ini atau mawaddah warahmah ini, amalannya, amalnya, warizqahu, rezekinya yang akan dia peroleh di muka bumi ini, wa ajahu, dan ajalnya. Yang keempat adalah, yang dicatat itu adalah wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia memperoleh nasib baik atau nasib buruk. Ini kita peroleh hadis qudsinya dari kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik. Bapak Ibu sekalian, keempat hal ini kita lihat orang selalu mengatakan termasuk jodoh. Tapi di dalam hadis qudsi ini tidak terdapat jodoh di situ. Akan tetapi cukup 4 hal itu Allah mengadakan perjanjian, mencatat amalnya, rezekinya, ajalnya, nasib baik dan nasib buruk. Kalau jodoh memang tidak dimasukkan ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah memberikan beberapa pilihan. Tankihul mar'ata li arba'. Nikahi perempuan itu akan 4 hal. Pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya, atau kalau laki-laki karena dia ganteng. Li jamaliha, li nasabiha, karena keturunan baik-baik. Lima liha, karena hartanya. Lidiniha, karena agamanya. Bapak Ibu sekalian, 4 hal itu yang 3-nya adalah nisbi, mengalami proses pengkerutan, bahasa ketua, mengalami degradasi. Kalau cantik makin tua, bukan makin cantik, makin berkerut. Kemudian kalau harta 5 liha, makin lama makin tekor dia, makin tidak beruntung dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, nudawiluha bainas. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan nasib manusia di muka bumi ini. Mungkin saja dulunya dia kaya, ke depannya menjadi miskin. Sebaliknya, dia kurang beruntung, ke depannya karena dia sungguh-sungguh kerja keras menjadi lebih baik. Kemudian wa ajalahu, ajalnya. Ajal ini Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu ketika datang, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa diakhiri, wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan walau sedetik sekalipun. Nah, ada 3 hal menurut ahli, bahwa menurut ulama tentang saat dan tempat meninggal itu sudah bersifat takdir mubrom. Jadi harus seperti itu, berapa usianya, di mana matinya. Tapi yang paling bisa kita ikhtiarkan adalah kita meninggal dalam keadaan seperti apa. Apakah di meja domino, apakah sedang berbahagia dengan istri, atau kita dalam keadaan maksiat, itu kita ikhtiarkan. Oleh karena itu agama mengajarkan kita harus berdoa, Allah sesungguhnya wahai Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Allah mahtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Wala tahtim alaina bisul khotimah. Dan matikan kami, dan jangan matikan kami dalam keadaan suul khotimah. Kenapa? Karena pilihan kita mati dalam keadaan apa. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa orang itu meninggal, mengakhiri hidupnya itu sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kebiasaannya.
Oleh karena itu, biasakanlah kita berzikir, ya, sholat, ibadah, supaya kita husnul. Wa syaqiyun aw sa'idun, nasib baik dan nasib buruk. Bapak Ibu sekalian, tentang nasib ini, umat manusia minimal ada 4 hal. Pertama adalah syaqiyun aw sa'idun. Orang itu eh, apa namanya? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu kualitas hidup manusia yang paling tinggi. Dia bahagia dunia, bahagia di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina. Yang paling apes sekali kehidupan umat manusia itu adalah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Dia susah di dunia, menderita dunia, wa syaqiyun fil akhirah. Dia juga susah juga di akhiratnya. Kualitas yang paling tinggi adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Untuk memperoleh 4 hal ini, Bapak Ibu, ini agama mengajarkan kepada kita ada takdir. Takdir itu ada 2, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ada takdir yang bisa berubah dengan doa dan ikhtiar yang keras, dan ada yang tidak berubah, stagnan. Seperti tadi itu, ajal itu. Tempat dan waktunya sudah ditentukan. Tapi bagaimana meninggalnya itu mubram, bisa berubah sesuai dengan doa dan kebiasaan. Bapak Ibu, kemudian ketika kita ditiupkan roh usia 4 bulan sampai 120, terus berkembang sampai 9 bulan 10 hari kebiasaan, janin itu hidup di dalam rahim, maka dia dilahirkan oleh ibunya. Keluar sebuah hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu jaminan Rasulullah bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu menurut orang pendidikan adalah bakat. Fitrah itu menurut orang bisnis adalah kesuksesan. Sebenarnya anak itu sudah sukses. Fitrah menurut ilmu tauhid adalah ketuhanan. Jadi dia sudah bertauhid sebelum dia dilahirkan itu. Karena itu tadi alastu birabbikum qalu bala. Nah, tergantung kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Apakah dia menjadi Yahudi, atau dia menjadi Majusi, atau dia menjadi Nasrani. Kalau bahasa pengembangan berikutnya adalah apakah dia jadi pencuri, apakah dia menjadi anak yang soleh, itu sangat tergantung kepada kedua orang. Mohon izin Pak narasumber, untuk Ibu PPT-nya sekalian, tidak berjalan ini Pak. Ini udah baru jalan. ya, Ya, baik, silakan Pak. ada surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraktu min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah, kata Allah dalam surah An-Nisa 9 ini, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak dan keturunan. Bapak Ibu, agama mengajarkan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kita ini hendaklah khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengeluarkan sebuah hadis bahwa alimu auladakum, untuk mengatasi ini. Hendaklah kamu itu ajari anak kamu itu, alimu auladakum fa innahum yakhluquna li zamanin ghairi zamanik. Kamu itu ajarkan anak kamu itu sesuatu karena dia akan menghadapi suatu masa yang tidak sama seperti masa kita. Oleh karena itu prospek ke depannya dalam pendidikan anak kita harus berhati-hati. Bapak Ibu, ada pendidikan akidah, akhlak dan budi pekerti yang tertuang dalam surah Luqman ayat 13 dan 14. Itu sudah saya bacakan muqaddimahnya. Jadi wa qala Luqman li wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasana al-insana bi walidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkurli wa li walidaik ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihati, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Ini bahasa pengajaran tauhid oleh Luqman kepada anaknya.
Kemudian akhlaknya kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, hanya kepada akulah engkau kembali. Bapak Ibu, sering kita bertanya, siapa sih sebenarnya Luqman? Saya akan lihat sedikit Bapak Ibu, ada 9 surah dalam Al-Quran, dari 114 surah yang menggunakan nama, nama orang. 6 diantaranya adalah Nabi dan Rasul, 3 adalah bukan Nabi. Yang Nabi itu Yunus, surah Yunus, surah Hud, surah Yunus 109 ayat, surah Hud 123 ayat, surah Yusuf 111 ayat, surah Ibrahim 52 ayat, kemudian surah Muhammad 38 ayat, surah Nuh 28 ayat. Ada yang nama orang tapi bukan Nabi, yaitu Ali Imran, keluarganya Imran. Menurut sebuah riwayat, Ali Imran ini adalah orang tua dari Siti Maryam, datuknya Nabi Isa. Ali Imran 200 ayat. Kemudian surah Maryam, Maryam kita tahu adalah ibundanya Nabi Isa, orang yang mulia, orang yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, jumlah ayatnya ada 98 ayat. Kemudian ada surah Luqman di situ, 34 ayat. Banyak juga ya. Luqman ini selalu dipertanyakan, siapa sih Luqman? Saya cari referensi. Di sini yang jelas orang-orang hebat, Nabi dan Rasul, kemudian ayahnya Siti Maryam. Bagaimana? Tampaknya narasumber kita sedang ada sedikit gangguan jaringan. Ya, Ya, sambil kita menantikan kehadiran beliau. Mungkin beliau tidak tahu nih kalau ternyata beliau gangguan ini. di WA, di WA aja ke Ada di Japri Yes, mau yes. ada. Telepon, Saya telepon, telepon. saya hubungi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Allah, lampunya mati ternyata, mohon izin audiens. Iya, Mungkin melalui lampu handphone mati saja. nih. Ya, lampu mati. Mm-mm. sama tuh kemarin tuh. Oh iya ya. Heeh. Atuk langsung Dia, berdoa, ada dia, takut dia PLN ana hidup lagi dia. Pak Muslim pakai WiFi dia. Dia Atuk dapat pakai kemarin data. begitu mati, doa dikit sama-sama hidup lagi balik dia. Cuman Takut PLN yang Datuk. iya, Belum, kita belum bisa mendengarkan ini Pak. ya. Ya, ulang kembali ya, mohon diulang kembali ya Pak. Ini Ustaz. Ya, ditunggu ya. Yuk, Assalamualaikum. Mohon maaf karena narasumber kita terkendala dengan listrik ya. Jadi terputus, beliau memindahkan dulu dari laptopnya ke handphone. Jadi seraya menantikan beliau, mari sedikit kita komentari. Masya Allah materinya dan tampaknya tadi nama Pak Lukman selalu tersebut ya. Alhamdulillah Aduh, sebagai ketua ya kita pada hari ini beliau trending. Dan tadi sudah banyak beberapa pencerahan juga buat anak-anak muda ya. Beberapa sejarah. Nah, izin saya yang akan men-share untuk PPT-nya dari narasumber kita pada hari ini. Baik. Mau ada lanjut deh, mau ada lanjut deh. Lanjut. Udah lampu lah hidup kembali nih. Iya, semoga beliau cepat bergabung bersama kita. Iya. Itu kan anu alam. Iya, benar. Benar sekali, Datuk. Itu tidak bisa. Pas malam atau itu juga demikian. Orang 8 Dia, hari. dia sebetulnya waktu 35 menit. Ini alam yang nyetop kan Pak. Alam yang Iya, benar. itu kalau alam Mau ada lanjut deh, mau ada di komentar bayar dulu. Izin bisa dibantu Riko saja yang ini, yang tampilkan tampilannya, karena saya di sini terkendala, tidak ada akses ini.
Riko. Nah, Ya. sudah. Nah, Jadi saya merangkap jadi pemateri pula ini. iya kan? Allah tabarakallah. Baik, tadi sudah dijelaskan. Semoga kita masih menantikan kehadiran Pak Muslim ya sebagai narasumber kita pada hari ini. Mohon slide berikutnya karena ini tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Baik, bisa kecilkan saja ininya slide-nya karena ini terlalu besar. Ya. Tentu tokoh-tokoh dalam Al-Quran tentunya ada Pak Luqmanul Hakim. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa trending sekali Pak Luqmanul Hakim, Masya Allah, Tabarakallah, yaitu merupakan tokoh dalam Al-Quran yang diabadikan namanya dalam surah Luqman. Beliau merupakan sosok yang bijaksana dan memberikan nasihat yang baik kepada anaknya. Alhamdulillah ya, semoga Pak Luqman juga yang hadir di sini juga mendidik anaknya dengan baik. Dan Amin. di sini kalau dari 3 versi tentang Luqman Hakim yang saya ceritakan dari materinya pemateri kita pada hari ini, yaitu pertama, beliau itu adalah budak Habsyi yang dibebaskan oleh majikannya. Kemudian yang kedua, keturunan ayah Nabi Ibrahim dan pernah menjadi budaknya Bani Israel. Ketiga, beliau juga seorang hakim pada zaman Nabi Daud, Masya Allah, Tabarakallah. Dan pada zaman ini, Pak Luqman merupakan dosen saya, doktor, dan beliau sebagai ketua panitia kita pada hari ini. Nah, di sini beliau diceritakan memiliki seorang anak bernama Toran. Izin lanjut slide-nya. Sambil kita seraya menantikan pemateri, mohon izin saya menjadi moderator sekaligus pemateri. Yang mana di sini diceritakan bahwa nasihat Luqmanul Hakim sangat luar biasa. Halo. Iya, Alhamdulillah. Telah kembali bersama kita narasumber. Mohon izin narasumber tadi saya jadi Ya, ikut sebagai pemateri ini. tutup dulu apanya, share screen awal. Oh baik, iya Iya. silakan. Terima kasih. Mari sama-sama kembali kita simak. Mohon izin waktunya tinggal 10 menit ya, Bapak Iya, kita narasumber. singkat aja, kita singkat aja. Iya, terima kasih. Eh, Mana tadi? Sampai mana tadi? Nah, itu surah Luqman ya. Nah, Luqmanul Hakim itu Izin Pak kita narasumber langsung tadi sudah saja. saya lanjutkan, Pak Ya. narasumber bisa Nasihat mempersingkat waktu. nasihat Luqman Hakim sudah ya. Sudah, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nanti berarti boleh langsung. Nah, ini Nah, silakan. kita langsung saja ke hak-hak anak. Ini hak anak ini ada hak hidup, hak mendapatkan nama yang baik, asinu asma'ahum wa akrimu adabahum. Itu dalam hadisnya bahwa perbaiki nama anakmu itu, kemudian muliakan anakmu. Kemudian penyusuan dan pengasuhan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Jadi kalau menyempurnakan susuan anak itu 2 tahun, kan? Jangan anak lahir langsung dibagi susu sapi, dia otaknya kayak sapi, kan? Kemudian mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan nafkah dalam keluarga, pendidikan dan itu penjelasannya. Kemudian kita lihat dulu 5 poin yang perlu diperhatikan. Keteladanan atau qudwah itu penting, keteladanan orang tua penting. Kemudian pembiasaan atau adah, pembiasaan hidup. Misalnya setiap melakukan sesuatu baca bismillah, ada doanya dan segala macam. Itu pembiasaan orang tua kepada anaknya. Kemudian nasihat atau mau'izah. Selalu kita memberikan nasihat kalau dia mau pergi ke sekolah dan lain-lain. Kemudian kontrol atau mulahazah. Kita harus tanyakan kepada anak apa yang dia lakukan hari ini. Kemudian sanksi atau hukubah. Kalau dia melakukan kesalahan, beri sanksi. Tapi sanksinya adalah tentunya bersifat manusiawi, tidak bisa merusak fisik dan lain-lain. Atau merusak mental. Keteladanan yang sangat penting. Jadi orang tuanya kalau ingin anaknya menjadi soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Kalau mau anaknya sering baca Quran, orang tuanya harus baca Quran. Kalau mau rajin ke masjid, anaknya, orang tua harus rajin ke masjid. Itulah ketauladanan. Qudwah atau uswah. Qudwah itu lebih dalam dari uswah.
Kedua itu memindahkan kepribadian orang tua kepada. Ini indikator anak Indonesia hebat. Ini adalah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama, bangun pagi. Kemudian beribadah. Kemudian berolahraga secara teratur. Kemudian makan sehat dan bergizi. Gemar belajar, bermasyarakat, tidur cukup dan tepat waktu. Ini indikator anak Indonesia hebat menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah harapan Indonesia agar anaknya berperilaku seperti ini. Kebiasaan, ada 7 kebiasaan yang harus dibangun. Manfaat 7 kebiasaan itu adalah karena akan tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas dan berkarakter, membentuk nilai etika, moral, spiritual, dan sosial, memiliki arah hidup yang lebih bermakna, memiliki kebersamaan yang kuat, soliditas tinggi, memiliki semangat, kemudian perkuat rasa syukur. Nah, ini karakteristik anak yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Kementerian Agama. Dasarnya adalah KMA nomor 347 tahun 2022, ada 8 minimal, cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Makanya anak harus diajari ketauhidan, harus diajari ilmu agama. Menyadari hal itu, madrasah menjadi tumpah ruah, ya, pesantren menjadi berjubel. Sementara sekolah-sekolah umum banyak yang merger. Karena orang tua sudah menyadari bahwa pertama adalah ketauhidan, dan kedua adalah bagaimana mengajarkan akhlakul karim. Tempatnya adalah yang lebih tepat adalah di pondok pesantren dan madrasah. Kita tidak mendikotomikan lembaga pendidikan karena ini terkait dengan kurikulum. Kemudian kriteria anak sukses menurut UNICEF, sehat dan kuat. Ini penting. Pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan itu di samping ibadah juga investasi menurut UNICEF. Investasi itu adalah ketika kita memberikan modal kepada anak untuk melaksanakan pendidikan, maka harapannya adalah buahnya akan kita peroleh. Anak itu ke depannya memiliki penghasilan. Jadi jangan seumur-umur dia membebani orang tua. Sudahlah sekolah sampai S1, S2, S3, nganggur pula, nyusahi orang tua. Itu pendidikan tidak berkualitas. Artinya tidak bersifat investasi. Kemudian perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Kemudian partisipasi dan pengambilan keputusan, koneksi dengan keluarga dan komunitas. Jadi harus konektif anak itu dengan orang tuanya. Jangan broken gitu ya, jangan nyakiti hati anak, jangan membuat anak gelisah, anak tidak betah di rumah. Oleh karena itu konektif dengan keluarga penting. Kemudian membuat komunitas seperti ICMI dan lain-lain. Jangan aja masuk di dalam ICMI, ya, tapi kita harus juga aktif di dalamnya supaya kita bisa berkomunikasi, bisa menambah wawasan dan ilmu. Saya luar biasa, pengaruh ketua luar biasa dalam memberikan materi kepada kita. Apalagi yang kemarin bercerita tentang keindahan, kemudian kenyamanan, kan luar biasa. Kemudian anak-anak yang paling berpengaruh di dunia, ini ada beberapa sejarah anak-anak. Malala Yousafzai adalah pejuang pendidikan perempuan Pakistan, dia masih anak-anak. Kemudian Greta Thunberg adalah aktivis iklim dari Jerman. Kemudian Jan Len Arnold, kampanye anti-bullying, beliau adalah berkebangsaan Belanda. Kemudian Sophie Kruse, advokat hak imigran, ini anak-anak semua. Kemudian Orion Jin, pendiri Race to Kindred, aktivis kebaikan anak-anak. Kemudian Param Jogi, teknologi ramah lingkungan. Kemudian Marley Dias, aktivis perempuan kulit hitam. Nah ini hambatan ya, missing linknya, yaitu kenakalan anak-anak. Kenakalan itu adalah perilaku menyimpang yang dapat merugikan anak-anak dan masyarakat. Ada beberapa faktor, kurangnya pengawasan dan disiplin orang tua, kemudian hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua, konflik dan perilaku agresif dalam keluarga, kemiskinan dan kekerasan dalam keluarga, anak tinggal jauh dari orang tua, perbedaan budaya tempat tinggal. Nah, tentang yang 5 ini, anak tinggal jauh dari orang tua, maka saya sangat tidak setuju ketika anak dipisahkan dari orang tua semenjak SD, masuk pesantren dan lain-lain. Itu kepribadiannya akan rusak. Oleh karena itu, jaga anak kita itu minimal sampai taman SD, supaya kepribadian orang tua bisa dipindahkan.
bisa dikopi ke dalam kepribadian anak. Dan di situ kita akan melaksanakan perlindungan. Jangan jauh-jauh dari anak. Kemudian perbedaan budaya tempat tinggal. Adanya orang terdekat menggunakan makanan dan obat terlarang. Kurang pemahaman. Itu kenakalan anak. Kemudian berapa dampak kenakalan anak? Sumber KPAI, gangguan mental dan emosional seperti stres, depresi, kecemasan, dan rendah diri. Kemudian gangguan perilaku seperti terlibat dalam kriminal, penyalahgunaan narkoba, alkohol, atau berperilaku agresif. Cara mengatasi kenakalan anak, mengajarkan anak tentang tanggung jawab, membekali anak dengan pendidikan agama, mencari bantuan dari para ahli seperti psikolog, dinsos, KPAI, dan lain. Maka sekarang untuk mengatasi kenakalan anak itu sekolah-sekolah banyak berkoordinasi dengan psikolog ya, untuk bagaimana anak itu menjadi lebih baik. Kemudian kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik, penyiksaan baik dari orang tuanya, internal keluarganya, maupun masyarakat di luar keluarganya. Itu banyak sekali kasusnya. Kita saksikan di media. Kekerasan psikis, perasaan tidak aman. Orang tua sudah tidak memberikan perlindungan kepada anak di rumah, apalagi orang-orang di luarnya. Selalu mengancam, selalu memukuli. Dan kemudian kekerasan seksual, kontak, non-kontak. Kalau kontak itu langsung melakukan penyimpangan seksual. Ya. Kemudian non-kontak itu mengirimi video segala macam. Ini kekerasan seksual kepada anak. Kemudian kekerasan sosial, penelantaran anak, eksploitasi anak, penyalahgunaan tenaga anak. Anak-anak masih kecil sudah suruh minta-minta, sudah suruh kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak kekerasan terhadap anak, gangguan emosional, sedih, marah, dan tuagu, sulit tidur, mimpi buruk, minder, dan lain-lain. Kemudian distrust, tidak percaya sama orang tuanya, sama dulurnya, sama masyarakat. Memiliki perasaan tidak berharga. Mereka minder, mereka rendah diri, tidak punya kekuatan mental ya, untuk menghadapi hidup. Kemudian sulit mengatur emosi tertahan, nak marah dengan siapa tidak jelas. Ya. Merusak perkembangan otak, sistem saraf, turun fungsi otak, kemudian melakukan tindakan negatif, luka atau cedera secara fisik, risiko kematian, risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi, menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Terakhir, berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa. Ini missing link-nya. Ini adalah merupakan muskilah bagi kita untuk menciptakan anak-anak hebat di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa sekali Bapak Dr. Muslim MPD materinya. Namun tadi sedikit agak terkendala dengan listrik ya Pak narasumber ya. Ya, mati Namun tidak listrik. mengurangi khidmat dan bermanfaatnya materi kita pada hari ini. Baik, sedikit dapat saya ambil kesimpulan, sedikit dapat saya ambil kutipan dari beberapa narasumber yang dari barusan yang disampaikan oleh narasumber, bahwa sangat diharapkan sekali bagaimana anak itu menjadi harapan bangsa ya, Pak Dr. Muslim. Nah, baik, selanjutnya Ya, saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada audiens untuk bisa open mic atau raise hand atau mengangkat tangannya untuk bisa bertanya kepada pemateri kita pada hari ini. Dipersilahkan. PPT-nya biarin atau saya keluarin dulu? Untuk, ya, silahkan. Mohon izin narasumber. Keluarin be bang. Keluarin be layarnya. bang. Hah? Keluarin be. Layarnya Keluarin untuk aja ya. ditutup dulu. Ya. Ya, baik. Offset. Ya, sudah tampak ada Datuk Mutina, alhamdulillah sudah terlihat semua. Jadi mohon izin untuk on cam semuanya ya. Karena supaya kita bisa saling silaturahmi juga. Ini adalah waktu kita untuk bisa saling bersilaturahmi dan saling mengenal juga untuk yang hadir pada Zoom pada hari ini. Silakan kepada Datuk Munzir untuk bisa menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Kepada Bapak Munzir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami
hormati moderator, para peserta digital online. Saya tidak bertanya karena paparan yang diutarakan itu sangat gamblang dan bisa dimengerti dari semua dari awal sampai akhir. Kalau mengikut istilah ketua itu Pak Prof. Muhtar, orang tua itu adalah pendidikan yang pertama. Ya. Kalau adat Jambi itu, kalau orang istilahnya ada 7 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan. Kalau 7 bulan itu ada yang potong tumpeng, segala macam. Kalau adat Jambi itu membaca 7 surah itu. Surah Luqman, surah Yusuf, surah Yunus, surah Muhammad, surah Maryam. Ya, ada 7 surah. Kalau sebaik-baiknya ya si yang mengandung. Tapi kalau untuk 7 bulan itu, kalau memanggil orang, saya pernah dipanggil, diajak makan rujak. Nah, ini di luar konteks pelajaran pertama dari ibunya. Jadi ya bukan kita menyalahi, ini adat masing-masing daerah itu kan berbeda. Jadi kalau Jambi itu membaca 7 surah. Kalau 7 surah itu tadi kan dikatakan ada yang 130 ayat, ada 130 surah ayat, ya, ada 83, ada sekian-sekian. Kalau yang panjang itu bagi 3. Kalau seperti surah Muhammad, kalau tidak salah 38 ya, itu 1 orang. Jadi 11 orang atau 12 orang cukup. Jadi waktunya sebentar, jadi kita baca surat, si ibu ikut. Ya, si ibu yang mengandung harus ikut. Kenapa? Karena ini yang sebaik-baiknya itu tadi. Beliau yang membaca setiap malam, siang ngandung. Minimal itu dia usap itu perutnya, dia baca inna anzalna fi lailatul qadar, ya dan seterusnya. Tapi kalau untuk 7 bulan itu saran sebaiknya jangan jual rujak dengan uang mainan, kadang-kadang uang asli ada juga. Tapi saya bukan kurang setuju karena madrasah yang paling utama itu adalah dalam kandungan. Jadi kata Nabi mulai dalam kandungan dari buayan sampai ke liang kubur itu harus belajar. Jadi itu aja sarannya. Jadi kalau tentang pemaparan dari Ustadz Muslim itu sangat gamblang dan mudah dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah. Kalau dapat dipakai ya alhamdulillah. Jadi Baik. saya mohon maaf atas kehilapan. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Munzir atas tanggapannya dan sharingnya mengenai materi kita pada hari ini. Selanjutnya, tadi sudah ada di chat Bapak Nur Jamal ingin bertanya. Kami persilahkan. Habis itu Yanti ya. Saya. Baik, siap. Insya Allah. Boleh silakan untuk mahasiswa yang bergabung bisa bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini. Karena ini materi sangat luar biasa sekali untuk bisa kalian simak dan ada yang ingin ditanyakan silakan langsung saja. Kami mohon kepada Pak Nurman Jamal silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk kalau nih, Bismillahirrahmanirrahim. bab Datuk nih. Terima kasih atas waktunya. Saya lihat terlambat masuk tadi nih, karena lampu mati di wilayah saya nih. Saya ini tinggal di HI. Moderator di Beneran kawasan ya? HI. Buran Udah, kawasan HI itu di mana? Insya Allah. Kalau kawasan HI Jambi itu di mana? jauh tuh. Gitu. Jakarta kan kawasan Hotel Indonesia. Kalau di Jambi kan kawasan Haji Ibrahim. Mati lampu. Alhamdulillah. Oh, Haji Ibrahim tuh HI ya tuh. HI. Itu Ustadz Termizi yang mbak namanya tuh. Baik, silakan Pak Nurman Jamal langsung pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, kayak sebelum saya bertanya, memang saya lihat pagi ini sepasangnya nampak nih dari pembicara, dari moderator, orang elok
pandai bercakap, orang pintar pandai bercakap gitu kan, elok pandai memakai. Itulah Datuk tuh Ya, hebat. ya, jadi gini, Terima kasih. eh Tuan Guru narasumber, saya panggil Tuan Guru ya. Kalau Buya kan panggil daerah Sumatera Barat, kalau Kiai daerah Pulau Jawa, Jambi ini Tuan Guru. Nah, ada beberapa tokoh di Jambi saya panggil TGB. Kalau di NTT itu Tuan Guru Guru Bajang. Bajang, ya, iya. Nah, kalau di Jambi TGB itu Tuan Guru Besar. Nah, itu kira-kira tuh. Jadi terkait dengan kenakalan remaja seperti anak-anak geng motor. Itu sangat prihatin kita melihat itu. Apakah orang ini tidak ada orang tuanya? Nah, ternyata berapa bulan yang lalu anak-anak yang ditangkap oleh polisi, orang tuanya tuh ada. Nah, jadi itu persoalan di tengah masyarakat kita, masalah sosial itu kan. Jadi menurut Datuk, gini ndak, Datuk Tuan Guru Muslim, ya, langkah untuk mengatasi hal seperti itu dari mana ya? Dari orang tua, dari sekolah. Anak-anak ini remaja tanggung antara SMP sampai SMA, batas-batas itulah kita lihat. Nah, pendidikan mereka tanggung, mungkin ego mereka tuh emosinya sedang memuncak, tidak dapat arahan atau bagaimana. Ini mohon ulasan, mohon pencerahan tentang anak-anak geng Geng motor motor. secara psikologis, secara apa tadi tuh. Ya, tadi kan banyak anak-anak tuh apa tipe anak-anak yang ada yang nomor satu selain tadi Malala. Nah, salah satunya kayak itu kan. Nah, kalau bahasa Minang, kalau Malala tuh Ustadz eh Buya Tamar Trawe. Kalau Malala itu lain. Dari pagi berjalan, anak ke anak betina, anak jantan, bujang atau gadis, tidak ada balik ke rumah. Itu Malala tuh. Itu kira-kira tuh. Ya, Ah, ya, ya. Mbak Moderator. Silakan, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallah, terima kasih Pak Nurman Jamal. Silakan wabarakatuh. kami serahkan langsung kepada pemateri untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Pak Nurman Jamal. Silakan. Terima kasih Datuk. Nih, Datuk nih kalau dapat gelar Datuk nih sebenarnya pengalaman hidupnya udah tinggi ya. Tak bisa Masya Allah. sembarangan. Beliau ini bukan nanya sebenarnya. Apa sharing saja ya, sharing. Saya pun jawabnya tidak ngajari, tapi memang sekedar pengetahuan saya. Nanti kita pakai ilmu Pak Lukman lah. Kayak kita minta naik sembah ke Ketua Orwil dan Bapak Kiai Amsori Mdas. Tapi saya coba dulu komentari. Nanti kita naik sembah ke dua orang hebat ini, tiga lah ya. Empat nih orang-orang hebat menurut saya nih. Bukan yang lain dah hebat. Ada Ketua Orwil, ada Sekjen, Profesor keduanya. Kemudian ada Buya Tamar yang pengalamannya luar biasa. Kemudian Pak Amsori Mdas juga wawasannya luar biasa. Di belakangnya referensinya luar biasa itu. Naikkan minta Nah, tuh. saya coba dulu tuh apa komentar saya. Pertama memang keluarga itu merupakan madrasatul ula di madrasah pertama. Oleh karena itu memang rumah tangga itu memang harus melakukan prosesnya di rumah tangga itu. Dia harus menjadi udwah tadi, menjadi contoh, ya. Kemudian memang ada dalam psikologi itu ada teori identifikasi. Teori identifikasi itu usianya 1 sampai 0 tahun. Itu teori identifikasi itu menjelaskan bahwa ketika anak usianya 0 sampai 5 tahun, itu adalah proses perpindahan kepribadian dari orang tua ke anak. Itu tanpa disadari. Makanya uswah dan udwah tadi penting. Gitu. Jadi kepribadian orang tua itu otomatis pindah ke anak 0 sampai 5 tahun. Makanya kita jangan terlambat dengan 0 sampai 5 tahun, dampingin terus supaya kepribadian betul-betul dapat. Jangan sampai kepribadian datuknya yang dapat. Ini gawat nih. Sebab sayang orang tua dengan sayang datuk beda. Ya kan Pak Amsori? Beda. Kalau datuk segala boleh. Gitu kan. Kadang ayahnya kena marah datuk. Itu agak rusak dikit gitu kan. Itu di masyarakat kita. Makanya dampingi terus.
Itu masa identifikasi. Kalau dia sudah lewat dari itu proses imitasi. Yang berpengaruh bukan orang tua lagi bagi anak. Guru TK-nya yang paling hebat. Orang tuanya sudah tersisih. Mindset anak itu sudah berubah. Yang paling hebat guru TK-nya. Masuk SD yang paling hebat anak guru SD-nya. Makanya kalau anak nakal, orang tua tidak berani negur anak. Kenapa? Orang tua tidak didengar lagi. Orang tuanya pengaruhnya pindah ke gurunya. Maka orang tua sering menyampaikan nasihat kepada anak lewat gurunya. Itulah kenapa. Itulah makna dari Madrasatul Ula itu. Jadi kita harus betul-betul menjadi uswah dan qudwah, terutama 0 sampai 5 tahun. Berikutnya kita terlambat kalau kita memang lalai 0 sampai 5 tahun. Yang kedua tadi tentang adat. Adat tuh boleh-boleh saja. Kan dalam kaidah usul fikih itu al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhzu bil jadidil aslah. Bagaimana kita memelihara hal-hal lama sepanjang baik, sepanjang maslahah. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih. Itu dipakai oleh orang tua kita dulu. Bagaimana memelihara hal-hal lama sepanjang baik, maslahah. Itulah adat itu. Wal akhzu bil jadidil aslah. Bagaimana kita melakukan pembaharuan sepanjang lebih baik. Jadi yang lama-lama itu dievaluasi juga sebenarnya. Mana bagian-bagian yang kurang efektif atau tidak sejalan dengan model sekarang, itu kita sesuaikan. Nah, itulah cara berpikir al-adah itu ya. Memelihara adat itu. Bukan yang lama-lama itu semuanya kita teruskan. Tapi ada hal-hal lain. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih. Bagaimana kita memelihara hal-hal lama sepanjang baik, maslahah. Wal akhzu bil jadidil aslah. Kita mengadakan pembaharuan juga. Kalau kita cara lama lah kalau tak ada modern gitu. Tidak maju gitu. Gaya berpikir Pak Amstori itu kan wal akhzu itu pembaharuan itu. Bagaimana mengaitkan teknologi ilmu dengan agama itu kan luar biasa. Gitu. Datuk bagus. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu bagus. Apalagi baca Quran. Siapa bilang tidak bagus baca Quran? Ibadah itu. Kemudian bisa berpengaruh terhadap anak. Baik anak di dalam janin maupun anak di luar sesudah dia dilahirkan. Itu sangat berpengaruh. Ya, gitu. Kalau bisa khatam Quran itu lebih baik. Khatam Quran itu lebih baik. Tapi memang orang tua dulu sebenarnya nyari jantung-jantungnya. Karena 30 juz itu lama proses mengkhatamkannya. Maka dicari jantung-jantungnya. Ayat ini cocok untuk ini. Ayat ini cocok untuk ini. Tapi jangan tertukar gitu. Harus diperiksa juga cocok dah ini dengan momentumnya baca ayat ini. Ya. Jangan pula orang pengantin lalu kita baca faiza ja'ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfimun. Jadi tidak ada pas dengan momentumnya. Bukan Quran yang salah, tapi cara kita mensikapi momentum itu yang salah. Ya. Bagus Baik, Datuk, kami apresiasi. Pak narasumber. Bentar Datuk kedua dari Nur Jamal tadi ya, komentar saja. Siap. Ya. Kemudian ada tentang geng motor. Ini luar biasa. Ini bisa nanti kita minta bantu dengan guru-guru kita. Ya, yang jelas di dalam pendidikan itu kan ada tiga ranah yang harus kerjasama untuk mendidik anak. Yang pertama adalah orang tuanya sendiri. Kemudian sekolahnya. Yang ketiga adalah lingkungannya. Nah, ketiga ini harus satu kesatuan supaya anak menjadi utuh. Ya, anak menjadi utuh kepribadiannya. Tapi salah satu unsur saja, missing link, nah itu sudah selesai. Misalnya orang tuanya mengajarkan akhlakul karimah. Sekolahnya juga mengajarkan. Tapi lingkungannya begajul, preman, itulah kadang-kadang menjadi penyimpangan di tengah masyarakat. Mungkin itu saja, bukan ngajari, bukan jawab, tapi sekedar komentar. Terima kasih. Kami Baik, kembali. terima kasih. Terima kasih Tuan Guru, Masya Allah. Semoga sudah terjawab dan sudah saling berbagi sharing ya. Masih bisa untuk bertanya, ini udah ada yang mau izin Ibu Adi-Adi mau ya. ditanya. Iya. Saya Ya, terima kami kasih persilakan kepada oleh Ibu Ibu Adi-Adi. moderator, kepada Pak Muslim. Saya membantu sedikit tentang yang baru ditanyakan Pak Nurman. Kebetulan saya di bidang itu.
Mungkin Baik. lapangannya lebih tahu. Kenapa Silakan Ibu. langkah-langkah anak tawuran itu memang Pak ada sekali dan sekolah kami pun mengalaminya. Jadi ada langkah-langkah yang paling dilakukan. Satu, kita kerjasama dengan Babinsa, MOU-nya dengan Babinsa. Baik. Kemudian dengan Babin Kantipnas juga kita libatkan, ketua RT di lingkungan sekolah kita, dan juga polsek di mana sekolah kita. Kalau saya itu polseknya di eh, Kota Baru sama di Palima, jadi polsek situ. Jadi kita membuat kesepakatan. Ini kami baru saja mengalami hal ini. Betul yang kata Bapak tadi itu tawurannya sangat tingkat tinggi. Kami ini membuat MOU dengan orang tua. Kita panggil orang tuanya, kita kasih tahu anaknya. Jika Pak umurnya masih 16 tahun, belum sampai 17 tahun itu dibina oleh sekolah. Lewat dari 17 tahun itu akan diambil alih oleh polsek. Jadi tergantung umur, ada kesepakatan. Jadi anak-anak kami yang beberapa orang itu terlibat, kami kontrol, mereka dibawa di polsek, diarahkan. Dan dimasukkan juga Pak ke sekolah SPN itu sekitar 6 bulan. Pemulihan mental mereka. Jadi anak kami ada 2 orang. Jika masih juga melakukan Pak, kita keluarkan dengan kesepakatan orang tua dan mereka bisa sekolah tetapi tidak di kota Jambi. Di luar kota Jambi. Agar anak ini mempunyai masa depan juga. Jangan sampai di kota itu sudah ada kesepakatan kepala sekolah tidak akan menerima anak tawuran dan telah ditandatangani oleh kepala dinas. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena bagaimanapun anak ini adalah anak kita Ya. arahkan, kurang lebih kita jangan kita tekan. Mereka adalah aset kita pulihkan dengan berbagai hal-hal yang positif. Itu saja yang saya Betul. bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Adiati, sangat luar biasa sekali berbagi pengalamannya dan juga bisa didengarkan sekaligus dengan anak muda yang hadir pada dakwah digital kita pada hari ini. Boleh Silakan tadi nanya saya Ibu izin Mawadah ada Ibu cantik, Yanti, saya. dosen Umbari untuk bertanya pada kesempatan kali ini kepada Ibu Yanti kami persilahkan. Makasih Mawadah sayang cantik. Barakallah, terima kasih. Nampak Wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Guru. Tuan Guru juga nih yang dipanggilnya. Tunggu dulu, buka dulu Waalaikumsalam. kameranya. Buka dulu kameranya. Kaget marah Apa beliau. ini? Tuan Apa Guru, kena sal nih, Dak? Kenapa sal nih, Dak? Tuan Guru Muslim. Nanti cari dulu videonya. Nah ini beliau. Tuan Guru, Yanti mau nanya. Terlalu bersinar tampaknya Bu Yanti nih. Ya mau ngajar sayang pagi. Jangan nanya jomblo ya, jangan dikait dengan jomblo. Ayo, Siap. datang be ke Pegadaian, terus anak nanya di sini nih ya. Ya, mohon izin kita fokus. Lanjut, silakan Ibu Ya. Yanti. Di dalam Al-Quran itu ada surah Nuh, dikatakan bahwa Tuhan, syariatnya bahwa dibinasakan saja suatu kaum jika memang kaum itu tidak sesuai syariat. Tetapi itu tentu ketika di zaman Nabi Muhammad, syariat itu tidak berlaku sepertinya. Nabi Nuh sendiri adalah seorang nabi yang seharusnya doa-doa beliau sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa anak beliau beserta istrinya sendiri tidak masuk ke dalam perahunya. Sementara apa yang tidak dikabulkan oleh Allah, apa yang tidak dididik oleh Nabi kepada khususnya kepada keluarga. Ketika surah Nuh itu turun tentu dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat-umat Nabi sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad di syariat ketika Nabi Muhammad muncul itu orang fasik saja bisa memiliki anak yang sangat takwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melihat background orang tua dan juga beberapa hal yang terkait dengan mungkin orang tuanya entah itu zolim, entah itu melakukan tindakan yang tidak pantas, tetapi memiliki anak-anak yang luar biasa dan juga bertawakal. Tuan Guru, saya ingin bertanya, ketika kekuatan doa seorang nabi begitu besar saja, Allah masih menguji kita dengan banyak hal. Bagaimana dengan kita yang juga bukan nabi tetapi tetap diuji Allah, bisa lewat harta, anak, suami atau istri. Mohon pencerahannya Guru bahwa ternyata ketika doa pun
bukan berarti tidak cukup kita berbuat dan segala macam hal yang ingin kita lakukan untuk support system kepada lingkungan kita. Tapi ada ketentuan Allah lagi yang lebih tinggi dari itu ketika Allah menguji kita dengan hal-hal yang seharusnya Allah yakin bahwa kita bisa melaksanakannya. Saya kira itu saja. Terima kasih Tuan Guru Muslim dan yang lain-lain. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti yang merupakan dosen membari dan sedang bertugas ini ya. Selamat bertugas. Baik, silakan kami serahkan kepada narasumber untuk menanggapi yang ditanyakan oleh Ibu Yanti. Silakan. Nah, ini berat nih pertanyaan Bu Yanti ini. Nanti bantulah Pak ini ya. Saya coba dulu merespon. Iya, baik. Silakan. Pertama, ada sebuah ayat Al-Quran berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah. Kecuali hanya Allah. Walakinallah yahdi man yasha. Memberikan hidayah kepada orang-orang tertentu. Jadi ayat ini turun ketika asbabun nuzulnya adalah ketika Abu Talib meninggal. Abu Talib ini kita pahami bahwa centengnya Nabi dalam berdakwah, walaupun dia tidak beragama Islam. Nah, ketika dia meninggal, itu kan sesudah kemarin sudah diceritakan oleh ketua kita. Pertama istri beliau meninggal, istri Rasulullah, Siti Khadijatul Kubra, bersedih karena beliau sangat menyayangi istrinya dan membela dakwah. Yang kedua adalah meninggalnya pamannya, Abu Thalib. Nah, meninggalnya dua orang tokoh dakwah ini, tokoh Rasulullah berdakwah ini, sehingga dikatakan pada tahun itu Amul Huzni, Amul Hazan, tahun duka cita. Maka perintah Allah untuk malaikat Jibril jemput dan ajak dia untuk Isra Mi'raj, itu menghibur. Terkait dengan itu, ketika paman beliau mau meninggal, beliau ajari syahadat, maka pamannya menolak. Lalu meninggal. Nah, maka ada perdebatan di situ. Apakah dia meninggal dalam keadaan Islam atau tetap dalam kekafiran, tapi azabnya ringan. Yang terpenting bagi kita tentang ayat ini. Ayat ini memberi ketegasan kepada Rasulullah, walaupun engkau itu Rasulullah, tidak bisa beri hidayah. Itu prinsip. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat engkau kasihi, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi akulah punya hak prerogatif kata Allah yang berwenang untuk memberikan hidayah. Rasul Nabi Muhammad pun tidak bisa gitu berdakwah dengan orang lain tapi pamannya sendiri tidak muslim. Nah, terkait dengan Nabi Nuh juga seperti itu. Nabi Nuh ini anak dan istrinya tidak ikut beliau. Nah, dalam sejarah itu kan anaknya itu bernamakan An. 3 ya. Anak Nabi Nuh ada 3 sebenarnya. Sam, Hamam, dan Yafet. Nah, istri beliau juga 3. Nah, itu. Ketiga-tiganya tidak muslim. Oleh karena itu ini wajar-wajar saja. Tantangan yang paling kuat itu adalah memang keluarga. Nah, terkait dengan bagaimana dakwah Rasulullah SAW, kemudian kita ikuti berdakwah dalam keluarga, tapi bagaimana keluarga itu menjadi tidak mendapat hidayah, itu tadi sangat tergantung kepada ikhtiar dan doa itu kata Yanti betul sekali itu. Jadi ikhtiar kita maksimalkan, kemudian doa kita panjangkan. Kalau dua ini sudah kita lakukan, anak kita sudah tidak ikut ke dalam hidayah Allah, maka itu urusan dia. Urusan dia. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Mungkin ini saja sekedar komentar saya. Silakan kembali. Terima kasih Tuan Guru. Tampaknya memang sudah lewat beberapa menit waktunya ini. Jadi saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Kembali kami mohon arahannya kepada Bapak Koordinator terlebih dahulu atau Ketua ICMI
Atau Ketua Panitia kami persilahkan untuk sebelum closing statement. Ketua Ismillah, Ya, kami Profesor. mohon kepada Ketua ICMI Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD selaku Senat UIN STS Jambi juga, dan kami ucapkan selamat ya Pak atas pemilihan kembali menjadi sebagai Ketua Senat UIN STS Jambi. Dan juga yang terhormat Ini Bapak mau Kasful ntar. Anwar Us, Ya. Bapak Profesor Dr. Sebelum Pak Ketua, Ya, saya izin nih, saya di Palembang sekarang, tidak bisa ikut nanti Masya yang Allah. sana. Ya, Ya kakak mohon. sakit, masuk rumah sakit Ausin kan. Baik, Pak Rektor. Nah, Mungkin ini ada ini beberapa baru mahasiswa malam kita tadi gabung nih, Pak berangkat Rektor. ke Palembang, ini baru sampai di Palembang. Jadi Mudah-mudahan nanti ada sehat, ke sana ke Mbok, mudah-mudahan sehat Pak bisa ikut Rektor, ya, keluarganya. bisa ikut ya. Baik, Ini rumah kami sakit doakan ya. semoga dimaksud. Atau kami mohon Oke, arahan oke. dari Bapak Sekjen ICMI, Bapak Rektor UIN Iya, STS Pak Jambi. Nah, Prof. pas lah tuh. Mantap. Ya, Pak Sudah cukup, Profesor Pak Dr. Profesor. Muslim, mantap. Ya. Amin, ya terima Allah, kasih amin. Pak Prof. Terima Kami kasih panggil Tuan Mantap, Guru. luar atas biasa. Pak Rektor arahannya. kami panggil beliau Tuan Guru. Ya memang sebenarnya tuan guru lah. Tuan Nggak ada Ini Guru. punya anak Alhamdulillah yang Pak Rektor ya. banyak bergabung mahasiswa kita, Pak Rektor. Amin, Ini Ya amin. nampaknya mahasiswa luar biasa saya. nih. Pak Nurman Enggak lancar Komunikasi Jamal perjalanannya, ini mahasiswa Pak share-nya. Rektor. Share Pak Selamat Nurman jalan Jamal nih Pak ya. Prof. Ya, Semoga, ya, semoga sukses. sudah sampai di apa nih di rumah sakit. Ya, Malam tadi Baik, ini baik. berangkat jam iyalah, 11. iyalah. Baik, Pak Ya, Rektor. Bang Semoga Hafiz. Berkah fi ya. amanillah. Ya, ya. Sembuh yang sakit. Ya, saya ya. Sehat-sehat. Dan kepada Assalamualaikum. Bapak Koordinator, Oke, Pak mohon Rektor. arahannya sebagai beberapa sharing juga dari materi pada hari ini. Dipersilakan Bapak Koordinator, tampaknya dihujahkan kepada Bapak Koordinator kegiatan dakwah digital kita pada hari ini. Sebelum closing statement juga dari narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Ketua, Oril, Profesor Ketua ada Mukhtar, tuh. insyaallah ini berkaitan waktu. Iya, baik. Silakan kepada Bapak Ketua ICMI, Orwil Provinsi Jambi, Bapak Profesor Dr. Mukhtar Latif MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bagian juga ya. Iya, Bapak. Nasihat, daerah hebat. Wajib arahan, hujahnya, dan seperti apa pendapat Padahal beliau. sudah lengkap tadi, komplit itu. Dari tuan guru Muslim tadi itu. Belajarnya Pak Prof. Dagingnya loh tadi itu. Akademisnya itu. Pas ya kan. Nah, tapi saya cobalah dikit ya untuk memperkaya hazalah kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Haji Dr. Muslim dan pendamping setianya Ibu Kandidat Dr. Mawaddah Warahmah Amin. yang hari ini memperindah suasana dan menyejukkan hari-hari kita ya. Barakallah ya. Dan para tuan guru yang lain tidak kami sebut satu persatu. Ada Dr. Lukman, tuan guru juga ya, tuan guru Ansori, tuan guru Munzir. Pokoknya semua yang hadir di sini lah ya. Dan seluruh mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada hari ini. Katanya mahasiswa Ibu Dr. Mawaddah Warahmah ya. Selamat bergabung ya di hari-hari indah kita, di hari Ramadan, di taman surganya Allah, di pagi yang berbahagia ini ya. Karena kita bagaimanapun, taman-taman seperti ini adalah langka. Dan kita mendapatkan pencerahan dari Tuan Guru tadi, sangat indah. Yang temanya pun sangat menarik. Anak dan masa depan agama, serta bangsa negara. Sangat-sangat menggeliti kita semua ya. Saya ingin memperkaya dengan surah Ali Imran, ayat 14 ya. Di sana Allah katakan pada kita, Zuyina linnasi hubbus sahwat minan nisa'i wal banin ilal ayat. Yang maknanya kira-kira hiasi manusia itu dengan keindahan dan cinta. Seperti kepada wanita dan kepada anak-anak atau keturunan kita. Atau sebaliknya, wanita dihiasi kepada pria dan juga pada keturunannya. Saya melihat kata kunci di sini pertama adalah zayin, keindahan. Keindahan itu dari Allah. Kalau Allah katakan dihiasi, berarti Allah yang berikan keindahan itu. Artinya dari
anugerah dan nikmat dari Allah lah keindahan itu diberikan. Apa yang indah itu katanya adalah kecintaan, cinta. Ternyata cinta itu indah. Jadi kalau orang tidak menggumuli, menggeluti, dan dengan kata lain, kalau istilah Dato Unsir itu bergelimang dengan cinta, berarti dia tidak punya keindahan. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat dan anugerah Allah berupa keindahan itu. Nah, maka itu Allah katakan lagi dalam surah Al-Baqarah, apa itu cinta, kata Allah. Itu. Cinta yang puncak, yang sejatinya itu adalah cinta kepada Allah. Asyaddu hubalillah. Jadi mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, adalah mereka yang asyaddu hubalillah. Yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Jadi cinta yang sebenarnya cinta itu adalah asyaddu hubalillah. Yang betul-betul bersandar, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cinta kita dengan manusia? Pria pada wanita dan pada anak-anak. Dan sebaliknya, wanita kepada pria, juga pada anak-anak. Itu juga adalah cinta yang sangat kecil diberikan Allah. Paling-paling sebutir pasir, setetes air. Jadi kalau dibandingkan dengan cinta Allah, sepantai. Kita diberikan punya hanya satu butir. Jangan ada apa-apanya. Gitu. Dibandingkan dengan cintanya Allah, hanya setetes air. Dibandingkan selautan. Subhanallah. Maka itu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain subhanallah dan alhamdulillah serta Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, moderator yang cantik, serta anak-anakku, hari ini yang bergabung bersama kita, dalam pepatah Arab dikatakan, yang sangat indah, al-hubbu yaj'alul alama jamilan. Artinya cinta itu membuat dunia itu menjadi indah. Jadi ketika kita mencintai seorang wanita dan anak-anak, dunia akan indah. Dan sebaliknya, ketika wanita mencintai seorang pria dan anak-anaknya, dunia akan indah. Jadi terjadi ada satu sinergisitas, satu kolaborasi, balutan cinta yang saling connecting, tersambung dalam satu gelombang yang sama. Itulah yang membuat dunia itu indah. Tapi ingat, di dalam keindahan cinta itu pun dikatakan dalam pepatah Arab itu, al-hubbu yumkinu an yaj'alal alama. Sekalipun cinta itu membuat kita dan dunia ini indah, ingat bahwasanya cinta itu dapat menjadikan dunia gelap gulita. Jadi satu sisi dia merupakan keindahan, tapi satu sisi ingat dia bisa menjadikan kita gelap gulita. Maka itu pepatah Melayu mengatakan duka lara dan sukacita itu hanya sekulit ari. Jadi kalau Rhoma Irama mengatakan ketika Anda bahagia jangan berlebihan, tapi sebahagianya saja. Ketika berduka dan merana, jangan juga berlebihan, tapi serananya saja, atau sedukanya saja. Sehingga ketika bahagia itu datang, Anda tidak euforia, larut dengan kebahagiaan dunia. Dan juga ketika cinta itu pergi, keindahan itu pergi, Anda juga tidak menderita frustrasi seperti kehilangan kehidupan dunia dan masa depan. Nah, oleh karena itu, dikatakan lagi dalam pepatah ini, yang bahasa yang lainnya sangat indah, apa yang dikatakan mereka, kita kutip dari bahasa Inggris misalnya, pencinta never die. Pencinta itu lover never die. Pencinta itu tidak pernah mati.
Artinya kalaupun yang mati itu jasadnya, tapi karena keindahan cipta yang dia ukir, sehingga dia tidak akan pernah mati selamanya, tapi dikenang seumur hayat. Masya Allah. Saya ingin membawa ke dalam dunia pembicaraan kita hari ini. Ya, bagaimanakah pendidikan anak itu yang benar? Ya. Bagaimanakah mewujudkan sosok seorang wanita yang indah dan istilahnya tadi yang solehah itu, gitu ya. Ternyata adalah pendidikan yang benar itu adalah keindahan itu. Jadi ketika sebuah rumah tangga dilakukan pendidikan yang benar, kalau istilah guru muslim tadi itu, anak itu kan lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Orang tuanya lah yang mengukir. Apakah dia menjadi monumen keindahan atau menjadi monumen kegelapan. Monumen keindahan, dia akan menjadi keindahan dunia, keindahan keluarga, keindahan masyarakat, keindahan agama dan bangsa negara. Atau dia menjadi gelap gulita, kayak lampu mati. Kata Datuk Rahman tadi, di HI lampu mati. Ya. Kirain HI Jakarta, kita kirain HI Jakarta. Tergantung. Bundaran Itu tempat rumahnya profesor itu. Bundaran Jakarta. Ya, tergantung bapak dan emaknya. Kenopnya itu ada pada mereka. Anak yang fitrah tadi. Kalau emak bapaknya tidak bisa memberikan tekanan-tekanan, kenop-kenop pencerahan enlightened, ya tadi, maka anak-anak dan istri akan gelap gulita. Gelap gulita. Nah, artinya apa? Maka itu dikatakan suami pria adalah lokomotif penentu. Baik. Dia yang menentukan kenop itu. Dia yang menekan kenop itu. Dia yang mengakhiri kenop itu. Sehingga dunia ini akan menjadi terang benderang atau akan menjadi gelap gulita. Nah, lagi-lagi pangkalnya apa? Cinta. Mohon izin, Prof. Tampaknya kita sudah maka itu penuhkanlah laki-laki pria itu dengan cinta. Agar dia akan merefleksikan cinta dan keindahan itu pada wanita dan anak-anaknya sepanjang di dunia dan mengantarkan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah ungkapan cinta yang paling indah dari Prancis. Masya Allah. Amor de amor. Keren. Ya, atau juga amor morir de amor. Jadi kita ini hadir itu karena cinta. Masya Allah. Karena keindahan. It's very beautiful word. Dan kita akan bisa membuat dunia ini indah, bahagia karena cinta de amor. Tapi ingat, orang bisa mati, menderita, dan berduka cita, morir de amor. It's very awesome. Karena cinta. Semuanya adalah pencinta-pencinta yang mengukir keindahan bagi anak, istri, dan keluarganya, agama, dan bangsa. Amor de amor. Lover never die. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.